Satu. Oke, balik lagi dalam podcast saya, podcast TB, dan bersama teman saya yang berkuliah di Malaysia. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak Adam? Bentar lu, Be. Oh iya, Nggak boleh, tahu, boleh. nggak tahu. Apa-apa. Rekaman. Halo? Gimana? Udah restart ulang deh, ulang. Nggak apa-apa ya. Kita ulang. Kondisi di Malaysia ya. Jadi sebenarnya di Malaysia itu di awal-awal pandemi pun mereka langsung sigap ya. Semasa di awal kita diserang pandemi ini, Oke. itu tuh langsung sigap. Jeda beberapa hari langsung ditutup rata semua kegiatan, benar-benar total ditutup, nggak ada sama sekali kegiatan. Dan emang semuanya rata patuh. Terus juga sampai sekelas polisi sama militernya itu dikerahin. Sampai ke jalan-jalan pun lah. gitu ya, sampai ke jalan-jalan dan gitu jam ya. malam masih diberlakukan. Jam 8 ke atas sudah pada tutup semua rata. Dan yang buka itu paling cuma toko-toko kayak toko-toko kebutuhan gitulah. Oke. Ya kayak kalau di sini Alfamart gitu ya mungkin ya. Atau Gitu-gituan. ya gitu ya. Restoran tuh gak ada yang buka, jadi apa-apa benar-benar harus pure. Kita ke toko beli bahan pokok, kita masak sendiri segala macam. Oke. Dan itu kejadiannya kalau boleh tahu Kak Adam Zidan itu pas bulan apa sih? Apa pas Maret atau April gitu? Dari kakak kapan tuh? Dari tadi. Kalau di Malaysia sendiri itu kan lebih awal ya daripada di Indonesia. Jadi di sekitar bulan Februari itu tuh mereka itu udah karena terkena duluan di Malaysia. Indonesia emang agak belakangan. Iya, Kalau Malaysia tuh kena duluan. Di sekitar bulan Februari itu, jadi selama pertengahan bulan itu pun udah dimulai itu penutupan total. Awalnya sebelumnya memang kita masih berkegiatan kampus tuh baru 1 minggu 2 minggu. Belum habis itu ditutup rata semuanya. Oke. Jadi kegiatan kampus juga itu ditutup juga tuh ya. Tapi secara virtual sama kan ya, secara virtual juga. Iya, secara virtual. Tapi misalnya awal-awalnya pun masih kayak karena penyesuaian, jadi ya masih belum dulu. Itu agak lama itu penyesuaiannya. Sampai beberapa bulan karena emang belum siap gitu, karena kaget kan ya namanya tiba-tiba. Iya benar sih. Tiba-tiba. Oke. Jadi pemerintahnya pun itu benar-benar apa ya, sigap lah ya menyikapi pandemi yang benar-benar apa ya, meluas ini mendunia lah gitu. Gimana sih? Dan sebetulnya di Malaysia sendiri juga nih ya, Be. KTB. Iya, nggak apa-apa. B aja. Sebenarnya udah sempat terkontrol pandemi tuh. Sampai jumlah korban itu misalnya kayak yang terjangkit itu sampai terhitung misal ratusan atau puluhan itu. Iya. Kisaran itu, dan sampai yang bertambah setiap hari itu kayak plus 0, plus 1. Plus 0, Jadi plus 1. kayak udah hampir terkontrol. Iya. Sebenarnya udah sempat kayak gitu. Tapi kemudian karena ada itu agak longgar, terus diadain semacam pilkada gitulah. Semacam pilkada nih, habis pilkada di sana itu jadi gelombang kedua. Padahal udah mulai kalau secara luring, secara tercampur, maksudnya yang belum bisa hadir bisa daring, tapi yang masih di sekitaran kampus bisa luring, bisa datang ke kampus. Iya. Tapi karena gelombang kedua itu tutup lagi total kayak semula. Oh ternyata ada pilkada juga di Malaysia ya? Nggak tahu itu pemilihan apa gitu, pilkada apanya ya? Bukan pemilihan Perdana Menteri, bukan per daerah itu. Kurang tahu juga deh. Nggak tahu pasti sih, pokoknya ada jenis pemilihan gitu, atau apalah. Oke. Nah mungkin belum perkenalan nih, Za. Kak Adam Zidan nih kalau boleh tahu kuliahnya di mana nih? Di MSU di Shah Alam, di daerah Selangor. Nah MSU tuh apa sih Kak? Kalau di Telkom kan MSU Masjid Samsul Ulum. Kalau MSU di Malaysia apa sih? Management and Science University.
Oh iya, Manajemen Science and University. Di Selangor ya? Di mana? Maaf, Selangor. Di Oke. Selangor, tepatnya di Shah Alam. Shah Alam. Ibu kotanya Oke. Selangor. Tuh benar-benar ya. Malaysia juga apa sih terdampak lah ya apa selama pandemi ini. Ya, rata lah ya. Rata. Nah, kalau menurut Kak Adam Zidan, kondisi sekarang Malaysia gimana nih? Walaupun ya mungkin kakak kan udah pulang gitu, tapi kan setidaknya pernah merasakan dan sedikit update mungkin kondisi Malaysia sekarang. Apakah udah Sekarang kayak Indonesia gitu, udah dikirim vaksin mungkin atau gimana? Sepengetahuan kakak, sedapat infonya? eh, dengan kalau kita ngikutin dari berita juga ya dari grup kan kita biasa di update sama pihak kampus lah ya jelas sama pihak. Jadi semisal dari vaksin sendiri kayaknya belum sampai transaksi gitu ya negaranya Malaysia. Belum beli atau gimana belum kayak kita. Tapi ya gitu karena di sana juga bisa dibilang sekarang juga udah lebih terkontrol setelah gelombang kedua itu. Iya, selalu. Sekarang juga lebih leluasa lah istilahnya kemana atau kemana gitu. Agak sedikit kayak new normalnya Malaysia gitu loh. Walaupun kegiatan masih belum sepenuhnya secara langsung tatap mata. Oke. Jadi masih tetap ya diberlakukannya apa sih work from home gitu, benar gak sih? Masih, iya bener. Masih kayak begitu ya, kurang lebih kayak begitu. Nah, kalau misalkan di Indonesia kan namanya PSBB nih, Kak Adam Zidan. Kalau di Malaysia ada nggak istilah-istilah atau mungkin lockdown namanya tetap? Ada. Apa ya? Dalam bahasa Malaysia juga waktu itu. Sebenarnya ada apa ya? Lupa sebutannya tuh. PKP kalau nggak salah. PKP. PKP itu apa gitu? Lupa. Tapi pada intinya ya, PKP kalau nggak salah. Pada intinya PSBB juga gitu, apa lockdown sementara. PSBB juga. Oh, PK. Cuman dengan kearifan lokal. Oke. Jadi gitu ya. Apa sih penanganan pandemi di Malaysia pun tetap ya menggunakan sistem ya itulah kayak lockdown gitu ya. Apa sih masyarakat dihimbau untuk tetap di tempat tinggal masing-masing mungkin ya seperti itu ya Kak Zidan ya. Mengurangi keluar rumah. Nah, waktu Kak Adam Zidan di sana selama pandemi yang waktu itu yang sampai kuliah misalkan di apartemen mungkin ya, atau Kak Adam Zidan di mana waktu itu? Di apartemen kalau nggak salah ya? Iya, betul. Ya, dia tinggalnya di apartemen. Nah, ada nggak sih kendala waktu selama pandemi itu kayak susah gitu pulang misalkan ke bandara atau kendala lah problem selama waktu pandemi di Malaysia waktu itu gimana tuh Kak Adam Zidan? Ada pernah ngerasa nggak? Karena pas itu tuh masih kayak awal-awal pandemi masih belum jelas, masih simpang siur dan betul-betul awal-awal itu kayak kuliah itu emang belum dilaksanain gitu. Iya. Sebenarnya agak bingung juga. Kita kan pasti nunggu dari pihak KBRI update ya. Untuk bisa update kegiatan gimana-gimana. Terus sampai akhirnya itu udah lama ada update dari KBRI kalau misalnya orang Indonesia itu bisa pulang. Tapi di sini tuh kayak ada protokol-protokol yang agak susah juga. Kayak misalnya kita harus hubungin pihak polis kerajaan sana. Iya. Kalau misalnya kita pengen perjalanan jauh, kan sebetulnya agak jauh. Iya. Maksudnya dari daerahnya kayak jadi ibarat kata kayak kita kan dari Selangor ke Kuala Lumpur. Jadi dari dua daerah yang beda. Ibarat kata kayak dari Bogor ke Jakarta. Jadi ya sebenarnya itu agak sulit di situnya. Soalnya kita udah istilahnya udah email ke kepolisian sana, Polis Diraja Malaysia. Itu belum disaut juga. Padahal istilahnya tiketnya itu sampai hari H tuh udah kayak -1 tiket kita pulang. Karena pulang pun pas itu kita cuma bisa pakai Garuda. Jadi misal kita orang Indonesia
cuma bisa pakai maskapai punya negara aja gitu. Negara, iya. Dan belinya juga nggak bisa lewat Traveloka atau apa, kita langsung akses situsnya Garuda Indonesia. Jadi harus dari Garuda Indonesianya langsung tuh mesen tiketnya itu ya. Wah. Nggak disediain. Hmm. Terus ya itu sih, walaupun kita nggak sampai rapid ya, nggak perlu rapid sih pas pulang. Cuma screening aja gitu, screening di bandara ya? sama pas di bandara di Indonesianya juga. 2 kali aja. Oke, jadi kendalanya itu ya pas perpulangan ya, ibaratnya perpulangan pas ke bandaranya itu harus maskapai penerbangannya yang harus dari negara asal kita ya, Garuda Indonesia ya. Iya. Dan mesennya juga harus dari websitenya langsung. Oke, jadi seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak Kak kendala-kendalanya atau? Kurang lebih kalau kendala ya paling itu aja sih. Itu doang ya. Dan juga pas itu emang sempet tuh ada temen yang sakit kan ya. Iya. Agak-agak bingung juga dong kita, maksudnya mau nyari dokter kan lagi kayak gini, maksudnya kita kalau ke rumah sakit. Iya. Takutnya ntar gimana iya. Horor juga. Tapi untung nggak kenapa-napa dan emang ya ada protokol segala macam, tapi aman lah, nggak sampai kita sebegitu jadi. Oke. Apalagi ya kira-kira pertanyaannya? Kira-kira apa lagi nih? Terkait apa lagi? Apa yang dilakukan gitu misalnya atau gimana? Selama benar-benar kosong itu udah bingung itu mau ngapa-ngapain, karena apalagi yang sebelum kuliah diberlakukan secara daring itu benar-benar kita tuh udah kayak bingung aja gitu mau ngapa-ngapain, di apartemen doang nggak bisa apa-apa. Gabut. Iya, gabut banget benar-benar. Tapi nggak ada kegiatannya. Iya sih, aduh, karena emang pandemi ini sekali lagi ya, pandemi benar-benar menghambat segala kegiatan dan segala aspek lah pokoknya. Terus mengurangi vibes kita juga dalam berkegiatan gitu ya kembali lagi ke diri masing-masing kan. Apa kita menyibukkan diri sendiri dengan apa ya itu kembali lagi sih pada diri kita. Oke, mungkin itu aja Kak Adam Zidan ya terkait informasinya selama di Malaysia kurang lebih. Thank you banget atas wawancara sedikitnya ya. Atau mungkin ada closing statement gitu. Jaga kesehatan. Closing statement. Jaga kesehatan. Closing statement mungkin apa ya? Ya kita sama-sama saling jaga diri lah. Oke. Kan ya saling membantu, saling jaga diri, saling menyulitkan lah lagi masa-masa sulit. Jangan malah menyulitkan orang lain, menyulitkan pemerintah. Saling jaga diri, saling bantu. Oke. Sip. Thank you Kak Adam Zidan atas informasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, kita tutup podcast kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.